Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Rabu 29 April 2026. Kapan Sabat dimulai? Bagian 2. Ulangan 16 ayat 6. Di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu sebagai kediaman bagi namanya, di sanalah engkau harus mempersembahkan korban Paskah pada waktu senja ketika matahari terbenam. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan umatnya selama 10 tahun hidup dalam kekeliruan tentang kapan tepatnya Sabat dimulai? Yang kita tahu hal itu benar-benar sudah terjadi. Dan barangkali ada pelajaran tentang karakter Tuhan yang bisa kita petik dari pengalaman ini. Perlu dipahami bahwa tidak semua orang Advent pada masa itu langsung menerima pandangan Joseph Bates bahwa Sabat dimulai pukul 18.00. Ada yang berpendapat Sabat dimulai saat matahari terbit, ada yang percaya saat matahari terbenam, dan sebagian lagi berpegang pada tengah malam. Menjelang tahun 1854, perbedaan pendapat ini sudah begitu mengganggu sehingga James White khawatir akan terjadi perpecahan kalau masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan suatu kesaksian yang meyakinkan. James White mengaku bahwa ia sendiri tidak pernah benar-benar puas dengan patokan pukul 18.00 dan menurutnya para pemelihara Sabat belum pernah mengkaji persoalan ini secara mendalam berdasarkan Alkitab. Ia juga mencatat bahwa keteguhan Joseph Bates dalam mempertahankan pandangannya serta penghormatan terhadap usianya dan kerohaniannya yang tidak perlu diragukan menjadi alasan mengapa mereka tidak segera menyelidiki pokok ini dari Alkitab dengan seksama seperti yang mereka lakukan terhadap ajaran-ajaran lainnya. Pada musim panas tahun 1855, James White meminta seorang pemuda, John Nevins Andrews, untuk menyusun sebuah studi Alkitab mengenai topik ini. Andrews adalah orang yang tepat untuk tugas itu. Dengan sifatnya yang teliti, ia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Awalnya, Andrews sangat yakin bahwa Sabat dimulai pukul 18.00. Karena itu, ia cukup terkejut dengan apa yang ditemukannya. Engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja ketika matahari terbenam, Ulangan 16 ayat 6. Orang yang terkena itu menjadi najis sampai matahari terbenam, lalu menjadi tahir kembali. Imamat 22 ayat 6 hingga 7. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, mereka membawa kepada Yesus semua orang yang sakit. Markus 1 ayat 32. Ayat demi ayat terus berderet ketika Andrews memaparkan bukti-bukti Alkitab yang dengan jelas menggambarkan arti senja. Kesimpulan yang ia peroleh: 1. Tidak ada satupun ayat yang mendukung waktu pukul 18.00 sebagai patokan permulaan Sabat. Dan 2. Alkitab melalui berbagai pernyataan yang gamblang menetapkan bahwa waktu senja adalah saat matahari terbenam. Pada pertemuan umum kaum pemelihara Sabat tanggal 17 November 1855, Andrews menyampaikan kesimpulannya. Hari Sabat mulai dan berakhir pada saat matahari terbenam. Seluruh hadirin menerimanya sebagai terang Alkitab yang baru dan sejalan dengan kebenaran. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami. Merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya malam istirahat Engkau boleh jaga, lindungi. Kami bangun pagi ini, kembali kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman ini boleh menuntun kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, pekerjaan maupun pelayanan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Penyertaan Tuhan menjadi bagian kami, orang tua, sanak saudara kami. Ini doa kami Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan berkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.